What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum seluruh cerita film yang berjudul Indiana Jones tahun 1981, dimana ini merupakan film yang paling legend di masanya. Mungkin bagi kalian yang lahir di tahun 90-an pasti udah tahu yang namanya Lego Indiana Jones di PS2. Nah itu merupakan adaptasi dari filmnya. Nah film ini bakal gue rekap soalnya ada 4 series cuy. Ya udah gak usah banyak budget lagi, langsung aja stay to the santuy dan jangan lupa stay to the intro dulu. Poison is still fresh. 3 days. They're following us. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan Indiana Jones yang sedang ditodongkan pistol oleh seseorang, dimana itu merupakan anak buahnya sendiri yang ingin mengkhianati dia. Akan tetapi si John ini bisa mengatasi semua itu dengan sangat amat gampang. Lalu si John ini melanjutkan perjalanannya untuk mencari patung singa emas bersama satu rekannya lagi yang bernama Satipo. Mereka ini melanjutkan perjalanan hingga sampai ke dalam goa, dimana di sana banyak sekali jebakan yang menunggu mereka. Akan tetapi semua itu bisa dilewati dengan sangat amat mulus. Hingga sampailah di patung singa emas. Dilanjutkan dari si Indiana Jones yang menukar patung tersebut dengan sekantung pasir. Akan tetapi penukaran tempat itu berjalan dengan sangat amat sia-sia. Hingga pada akhirnya kantung pasir itu mengaktifkan semua jebakan yang berada di dalam sana. Satipo ini berlari duluan untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Indiana Jones disuruh melemparkan patung emas tersebut kepada si Satipo. Sontak Indiana Jones tidak punya banyak waktu, ia pun melemparkan patung tersebut. Akan tetapi Satipo ini tidak memberikan celepetannya kepada si Indiana Jones. Hingga pada akhirnya Indiana Jones pun harus melompat dari sana, sementara Satipo sendiri pergi membawa patung tersebut. Indiana Jones sudah berhasil menyampai seberang, ia pun langsung mengambil celepetannya. Sesaat ia ingin pergi dari sana, ia melihat jasadnya Satipo yang sudah tertusuk oleh jebakan di sana. Pada akhirnya Indiana Jones mengambil patung tersebut, akan tetapi kesialan tidak akan sampai di situ saja. Tiba-tiba patung besar pun mengelinding ke arah si John. Pada akhirnya si John ini harus berlari untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya dia berhasil keluar dari gua tersebut dengan sangat walafiat. Akan tetapi kesialan Indiana Jones tidak akan sampai di situ saja, dimana di luar ia sudah dikepung oleh suku pedalaman yang dikomandani oleh Belloq. Lalu Belloq ini mengambil patung tersebut dari tangan si Indiana Jones. Lalu ia menunjukkan patung tersebut kepada suku pedalaman, dimana suku pedalaman ini langsung sujud kepada si Belloq. Kesempatan itu diambil oleh Indiana Jones untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun dimulai dan tak bisa terelakkan kembali. Ternyata di ujung sana sudah ada teman Indiana Jones lagi yang bernama Jock. Pada akhirnya Indiana Jones pun bisa berhasil lolos dari tempat tersebut dengan menggunakan pesawat. Scene berganti ke sebuah kampus, di mana di sana kita diperlihatkan Indiana Jones yang sedang mengajar. Selain arkeolog, dia juga salah satu dosen di kampus tersebut. Dan di sana kita juga bisa melihat bahwasannya ada salah satu muridnya yang terpesona dengan kegantengan Babang John, hingga menulis ya you know lah. Setelah jam pelajaran selesai, tiba-tiba si Indiana Jones ini dihampiri oleh satu temannya lagi yang bernama Marcus. Lalu Marcus ini bilang bahwasannya ada 2 orang penting yang ingin menemui si Indiana Jones. Setelah bertemu dengan kedua orang tersebut ini bilang bahwasannya tentara Nazi sedang mencari tabut suci milik orang Yahudi, di mana tabut suci ini merupakan kayak senjata goib gitu. Mereka berdua ini menyuruh Indiana Jones untuk menemukan tabut tersebut sebelum keduluan oleh tentara Nazi. Untuk menemukan tabut tersebut, si Indiana Jones ini membutuhkan liontin yang berada di temannya yang berada di Nepal. Scene pun berganti ke pesawat, di mana di sana kita diperlihatkan Indiana Jones yang ingin pergi ke Nepal untuk menemui temannya yang memegang liontin tersebut. Akan tetapi di pesawat yang sama kita bisa melihat juga bahwasannya di sana ada mata-mata milik Nazi yang bernama Arnold, dan ia juga mengincar liontin yang dicari juga oleh Indiana Jones. Scene berganti ke Nepal, di mana di sana kita diperlihatkan satu wanita yang bernama Marion. Tidak lama setelah toko bir Marion tutup, tiba-tiba datanglah Indiana Jones, di mana si Indiana Jones ini ingin membeli liontin tersebut dengan harga 3.000 US dollar. Di tahun tersebut 3.000 US dollar itu the nominal yang paling gede. Setelah mendengar hal tersebut, Marion pun setuju dan menyuruh Indiana Jones untuk kembali keesokan harinya. Setelah Indiana Jones pergi, kita diperlihatkan liontin tersebut yang dipegang oleh si Marion.
Tiba-tiba datanglah Arnold bersama pasukannya yang meminta kalung tersebut dengan paksa. Akan tetapi Marion menolak hal tersebut. Pada akhirnya ia ingin ditusukkan besi panas. Untungnya si John ini datang tepat waktu di mana ia langsung menarik besi panas tersebut hingga mengenai tirai. Pada akhirnya baku tembak di antara keduanya pun tak bisa terelakkan kembali. Arnold yang ingin mengambil liontin tersebut, akan tetapi liontin tersebut panas karena terkena api. Pada akhirnya anak buahnya Arnold juga dibantai oleh Indiana Jones, dan Arnold memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara Marion bersama Indiana Jones sedang menatapi rumahnya si Marion yang sudah hangus terbakar, dan juga liontinnya yang sudah diamankan oleh si Marion. Scene berganti ke Cairo, di mana Cairo ini berdekatan dengan kota Mesir. Di sana si Indiana Jones juga mengajak Marion yang sudah tidak punya rumah sama sekali, dan juga ia kesana bukan tanpa alasan, di mana ia ingin bertemu dengan Salah. Indiana Jones juga bilang ke Salah bahwasannya ia datang kemari untuk mencari tabut suci. Scene pun berganti ke orang misterius yang memerintahkan para penjahat untuk memburu Indiana Jones bersama Marion. Scene pun berganti ke Indiana Jones yang berada di pasar bersama si Marion. Tiba-tiba ia diserang oleh para penjahat yang disuruh oleh orang misterius tadi. Si Indiana Jones ini berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya berserta untuk menyelamatkan dirinya si Marion. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berpisah karena kelalaian Indiana Jones. Usaha Marion yang melarikan diri dari para penjahat itu semua hanyalah sia-sia. Di sisi lainnya kita bisa melihat bahwasannya Indiana Jones sedang menghadapi pendekar pedang, di mana ia yang sok keras akan mati tanpa disentuh oleh Indiana Jones. Jonas yang melihat Marion diculik, ia pun bergegas untuk menyelamatkan Marion. Hingga sampailah di suatu tempat di mana tempat tersebut, you know lah. Lalu Indiana Jones ini mengejar salah satu orang yang mencurigakan. Sesaat ia kejar, tiba-tiba ia diberondong peluru oleh para penjahat di sana. Untungnya si John ini bisa survive dengan peluru yang tersisa. Hingga pada akhirnya ia menembak balik truk yang membawa Marion. Akan tetapi peluru tersebut mengenai drivernya tepat di kepala. Hingga pada akhirnya truk yang dibawa oleh pengemudi itu hilang kendali dan meledak. Bersama juga dengan Marion yang berada di dalamnya. Dilanjutkan dari Indiana Jones yang sedang galau akibat kepergian Marion. Tiba-tiba ada dua orang yang bilang bahwasannya Indiana Jones ini dipanggil oleh seseorang. Sesaat ia samperin ke tempat tersebut, ternyata orang tersebut adalah Belok. Dan ia juga lah yang menyuruh para penjahat memburu Indiana Jones dan juga Marion. Lalu Belok ini bilang ke si Indiana Jones bahwasannya jangan ikut campur dalam pencarian tabut ini. Kalau tidak akan dibeginikan. Untungnya anak-anak kecil pun datang untuk menyelamatkan Indiana Jones dari serangan membabi buta milik si Belok. Sesampainya di luar, ternyata anak-anak kecil itu dibayar oleh Salah untuk menyelamatkan Indiana Jones yang berada di dalam. Scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan Indiana Jones yang sedang menemui penerjemah bahasa Mesir kuno. Sesaat penerjemah itu melihat liontin tersebut, penerjemah itu bilang bahwasannya liontin tersebut mengarahkan ke sumur jiwa. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Indiana Jones dan juga Salah yang sedang menyamar. Indiana Jones ini meminta bantuan Salah untuk menopang dirinya, sementara dirinya sendiri masuk ke dalam sumur jiwa. Di dalam sana kita diperlihatkan replika kota kecil yang mungkin di zaman dulu kala ada. Sesaat si Indiana Jones sedang melihat-lihat, ia menemukan petunjuk, di mana di situ ada sebuah lubang untuk menaruh satu kayu. Pada akhirnya Indiana Jones menaruh kayu tersebut berserta dengan liontinnya. Lalu liontin itu disinari oleh matahari. Pada akhirnya Indiana Jones mengetahui lokasi tabut itu berada di mana. Sesaat Indiana Jones ingin pergi dari sana, bukan tali lagi yang diturunkan, melainkan bendera Nazi. Soalnya tali yang dibawa telah diambil oleh tentara Nazi. Sesaat mereka sedang berjalan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Salah ini dipanggil oleh tentara di sana untuk mengambilkan minum. Sementara si Indiana Jones sendiri bersembunyi di dalam tenda menunggu si Salah. Ternyata di dalam tenda tersebut ada si Marion yang sedang disekap. Pada akhirnya si Indiana Jones ini senang akibat Marion yang masih hidup. Lalu Indiana Jones ini akan membebaskan Marion, akan tetapi ia mengurungkan niatnya, karena kalau ketahuan mereka berdua ini akan diburu oleh tentara Nazi. Scene pun berganti ke Indiana Jones yang sedang mencari lokasi tabut tersebut. Ternyata replika kota yang berada di sumur jiwa itu merupakan kota di zaman dulu kala yang sudah hancur. Tidak lama setelah itu Indiana Jones pun menemukan lokasi tabut itu dikuburkan. Lalu ia bersama rombongannya bergegas untuk menggali di tempat tersebut. Lalu penggalian pun dimulai, di mana jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit, terbalik. Pada akhirnya mereka menemukan pintu masuk menuju tabut tersebut. Akan tetapi di sana ada ular, di mana ular ini adalah kelemahan Indiana Jones.
Akan tetapi bukan hanya satu ular, melainkan banyak. Sesaat Indiana Jones melihat hal tersebut, mentalnya pun langsung down seketika. Akan tetapi dia terpaksa untuk turun ke dalam duluan. Lalu beberapa karyawan yang kepleset hingga membuat si Indiana Jones ini langsung berhadapan dengan ular kobra. Lalu Indiana Jones ini membakar sedikit kobra untuk membukakan jalannya ke tabut tersebut. Disusul Salah yang ikut turun ke bawah. Lalu Indiana Jones ini menggeser peti yang berisikan tabut tersebut. Sesaat diangkat, inilah wujud tabut sucinya. Wow, impresif. Dilanjutkan dari mereka semua yang mengeluarkan tabut suci itu dari ruangan tersebut. Akan tetapi hal itu bisa dilihat jelas oleh Belloq dan pasukan Nazi. Pada akhirnya Salah yang sudah naik duluan, ia langsung ditangkap hidup-hidup. Sementara Marion sendiri dikurung di dalam sana bersama si Indiana Jones. Dilanjutkan dari pintu masuk ya yang ditutup dan mereka berada di sana dalam keadaan hidup. Apakah mereka akan bisa lolos? Iya, tentu saja karena pemeran utama pasti akan selalu lolos. Indiana Jones ini melihat ular keluar dari ruangan sebelah. Berarti bertanda di sebelah masih ada ruangan lainnya. Pada akhirnya Indiana Jones menghancurkan patung Anubis untuk membuka jalan ke ruangan sebelah. Dan benar saja ruangan tersebut mengarahkan mereka keluar. Di depan sana ada pesawat yang sedang parkir di mana pesawat tersebut milik Nazi. Mereka berdua ini berinisiatif untuk membegal pesawat tersebut. Akan tetapi aksi mereka berdua diketahui oleh Babang Berotot. Pada akhirnya Babang Berotot ini yang sok jago dan sok keras mengajak Indiana Jones untuk berduel 1 lawan 1. Indiana Jones yang badannya cungkring sangat kesusahan untuk menghadapi pria berbadan kekar tersebut. Sesaat Indiana Jones akan ditembak oleh pilot tersebut, ternyata Marion telah menyelamatkan dirinya dengan membagel pilot tersebut secara hidup-hidup. Akan tetapi hal itu membuat pesawatnya yang jalan tidak karuan, dan juga tentara Nazi yang menyadari bahwasannya ada 2 orang yang ingin membegal pesawat. Pada akhirnya mereka semua pun bergotong royong untuk menyerang Indiana Jones bersama Marion. Akan tetapi Marion tidak tinggal diam di mana ia menembaki tentara Nazi dengan sangat amat membabi buta, hingga tentara Nazi tersebut mati secara sia-sia. Sementara tentara Nazi yang sedang gelut dengan Indiana Jones, dia juga mati secara sia-sia terkena baling-baling. Pada akhirnya mereka pergi dari sana dan ngumpet di salah satu tenda. Sesaat bersembunyi, si Indiana Jones ini melihat Salah dan langsung memanggil dia. Dilanjutkan oleh Salah yang mengasih informasi bahwasannya tabut tersebut sudah dibawa oleh salah satu truk. Dilanjutkan dari Indiana Jones yang langsung bergegas untuk mengambil tabut tersebut, dan juga ia yang membegal kuda warga untuk mengejar tabut tersebut. Hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun dimulai, di mana di sini Indiana Jones unggul pesat dari mereka semua. Di mana aksi kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan di atas mobil ini merupakan aksi sungguhan karena mereka di zaman dulu tidak mempunyai yang namanya editing. Ya mungkin cukup ada zaman dulu yang mungkin kayak gini, ini namanya pakai green screen cuy. Dilanjutkan dari Indiana Jones yang bisa membegal mobil tersebut dan akhirnya mereka pergi ke pelabuhan. Sementara pasukan Nazi yang tadi jumlahnya banyak sudah dibikin KO oleh 1 orang, yaitu Indiana Jones. Sesampainya di pelabuhan, mobil tersebut dibikin kamuflase oleh para warga yang sudah dibayar. Scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan Indiana Jones yang ingin berlabuh untuk pergi ke Amerika. Dilanjutkan oleh dia yang berpamitan dengan si Salah. Pada akhirnya mereka pun OTW ke Amerika dengan menggunakan kapal. Pagi berganti pagi, siang berganti siang, malam berganti malam, dan pada akhirnya pagi berganti pagi kembali. Di mana pagi itu mereka dicegat oleh kapal selam milik Nazi. Indiana Jones ini berusaha sembunyi dari sergapan Nazi. Sementara Marion sendiri ditangkap dan dibawa ke kapal selam milik Nazi, dan yang lainnya dibebaskan begitu saja. Dan tidak lupa juga Nazi ini membawa tabut suci itu ke dalam kapal selamnya. Setelah kapal selam itu pergi, awak kapal yang lain mencari Indiana Jones yang sedang bersembunyi. Akan tetapi semua hal itu hanyalah sia-sia di mana si Indiana Jones ini tidak ditemukan. Plot twist pun terjadi di mana kita diperlihatkan Indiana Jones yang sudah berada di kapal selam milik Nazi secara diam-diam seperti swiper jangan mencuri. Diiringi dengan backsound ala-ala Indiana Jones, scene pun berganti ke suatu pulau markas milik Nazi, di mana di sana merupakan markas besar milik Nazi, dan juga di sana akan dimulai ritual untuk membangkitkan tabut tersebut. Sementara si Indiana Jones ini harus memukuli satu penjaga untuk mengambil seragamnya. Akan tetapi hal konyol pun terjadi di mana seragam itu kekecilan. Pada akhirnya ia membapoki 1 orang lagi untuk mengambil seragam orang tersebut, dan akhirnya seragam itu pasti dirinya, dan akhirnya inilah Indiana Jones. Scene pun berganti di mana kita diperlihatkan Belloq dan juga pasukan Nazi yang ingin membuka tabut tersebut. Lalu kita beralih ke atas tebing di mana di sana ada Indiana Jones yang mengancam akan meledakkan tabut tersebut. Tanpa disangka Belloq pun mengizinkan Indiana Jones untuk meledakkan tabut tersebut. Lalu Belloq pun bilang bahwasannya tabut ini sangat amat berharga dan bernilai tinggi. Dan juga Belloq yang bilang, apakah kau ingin melihat isi di dalam tabut tersebut? Sontas Indiana Jones yang emang ingin memiliki tabut tersebut dan juga ia yang ingin melihat isi di dalamnya, pada akhirnya ia menggagalkan hal tersebut. Lalu tentara Nazi pun langsung mengepung dirinya dari belakang. Pada akhirnya Indiana Jones pun ditangkap bersama juga dengan si Marion. Mereka berdua ini diikat di dalam lampu, sementara yang lain sedang menyiapkan untuk
membuka tabut suci tersebut. Setelah dibaca-bacakan mantra oleh orang ini, tabut pun dibuka dan you know lah, dimana di dalam tabut tersebut kita tidak diperlihatkan jelas isinya apa. Yang pasti dari dalam tabut tersebut mengeluarkan roh-roh, dimana roh ini sangat amat menggelikan dan juga sangat amat menyeramkan. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi, dimana si Indiana Jones langsung menyuruh Marion untuk menutup matanya apapun yang terjadi. Tiba-tiba tabut tersebut pun menyerang orang yang melihat tabut itu, termasuk juga dengan tentara Nazi yang berada di sana dibantai secara membabi buta, terkecuali Indiana Jones bersama juga dengan si Marion. Sementara Arnold, orang yang membaca-bacakan mantra, dan juga Belok, mereka ini mukanya gepeng entah terkena apa, sementara tentara Nazi yang sudah meninggal jasadnya menghilang begitu saja, dan juga tabut itu dengan anehnya menutup kembali dengan sangat amat abnormal. Dan Indiana Jones bersama Marion berhasil selamat dalam insiden tersebut. Scene pun berganti ke Amerika, di mana di sana kita diperlihatkan orang-orang penting yang sedang membahas tabut tersebut, di mana si Indiana Jones ini bilang bahwasannya ia telah menyembunyikan tabut tersebut di tempat yang paling aman dan tidak bisa dicari oleh orang biasa. Lalu kita diperlihatkan tabut tersebut yang berada di dalam kotak, dan di sana juga banyak ribuan kotak lainnya. Dan film Indiana Jones yang pertama pun tamat cuy. Dan di sini gue mau jelasin lagi ke kalian bahwasannya tabut tersebut akan dibawa lagi ceritanya di dalam Indiana Jones keempat, di mana di dalam cerita Indiana Jones keempat akan membahas isi di dalam tabut tersebut. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan Indiana Jones 2, bahkan Indiana Jones 3 dan juga Indiana Jones 4, tolong subscribe di channel gue dan gue bakal membahas untuk kalian semua. Menurut gue pribadi sih filmnya juga lumayan bagus. Dulu gue nonton ini tuh suatu kecil gitu loh, dimana semua seri Indiana Jones itu rata-rata ratingnya di atas 8,5 gitu. Udah paling worth it banget lah. Jangan lupa kita sudahi dulu video kita kali ini karena gue pengen minum air tapi nggak pakai airnya. Gua Zu berserta sempak Indiana Jones pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.